ini dia penggerak utama tu. Rasanya Pak Yayan kena stay dekat Malaysia juga. Ada sih orang yang bilang saya romantis. Ini dia di depan Budi sekarang ini bintang tamu kita di podcast Borak Sini Habis Sini. Seorang pelakon yang cukup handal nih. Katanya sudah bertaraf nih. Level Hollywood guys. Jadinya kita sangat-sangat berrasa hati menerima kunjungan daripada Pak Yayan Ruhian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Berapa hari di Malaysia nih? Ini hari ke-6 ya. Hari ke-6. Sudah seminggu. Podcast ini kita buat khas untuk bicarakan tentang filem terbaru yang akan ditayangkan di Malaysia ini 23 Jun nih. Ini 2 hari lagi nih. Bangga hati kan saya harap Mat Kilo ini adalah sebuah karya terbaru, film yang terbaru yang akan segera rilis di seluruh pawagam di negara Malaysia ini, insyaallah, dan mudah-mudahan ini jadi film yang betul-betul ditunggu oleh semua para pecinta film yang berkualitas, para pecinta film yang bermutu, dan pastinya ini film yang bisa memberikan makna lebih daripada sebuah hiburan. Mat Kilau ini juga akan menjadi sebuah tuntunan, tidak saja menjadi tontonan. Ya. Pak Yayan selain dari pelakon yang memegang watak toga antagonis, Pak Yayan juga terlibat dengan fighting choreographer gitu. Alhamdulillah saya bekerja sama dengan kawan-kawan saya melanjutkan koreografer yang sebelumnya sempat dipegang oleh sahabat saya, tim dari Malaysia ini. Dalam dunia persilatan dekat Indonesia pun pastinya sudah menjadi sejarah, tercatat dalam sejarah yang Pak Yayan begitu orang kata disanjungi, disegani di sana ya. Alhamdulillah. Tapi yang pasti kalau untuk di dunia persilatan masih banyak yang lebih handal lah daripada saya gitu kan. Tapi pada kesempatan ini saya juga harus sampaikan rasa bangga hati saya terhadap Studio Kembara dan juga Samsul Yusuf yang telah membawa saya menjadi bagian dari film Mat Kilau ini. Dan saya sangat-sangat berbangga karena Mat Kilau ini saya rasa tidak hanya akan menjadikan sebuah film, sebuah tontonan, tapi Mat Kilau ini betul-betul akan bisa jadi sebuah tuntunan untuk anak-anak muda terutama. Ya, generasi masa kini ya. Betul. Dia akan memberikan sebuah rangsangan tentang apa arti sebuah perjuangan, apa arti sebuah semangat, apa arti sebuah kepahlawanan, akidah, kepahlawanan sampai pada taraf bagaimana seorang yang memiliki akidah dengan jiwa semangat kepahlawanan di saat mendapatkan sebuah kemenangan. Dan itu betul-betul bisa digambarkan oleh seorang Dato Adiputra dengan perannya sebagai seorang Mat Kilau. Sebelum kita pergi lebih lanjut, sebenarnya ini kali kedua kita berjumpa nih. Kali pertama saya pernah menemu bual Pak Yayan semasa media jangkit daripada Kuala Lumpur kita terbang ke Jakarta untuk filem Wiro Sableng. Wah, alhamdulillah. Ya, bareng Sheila Timothy dan juga Vino, kita satu meja, kita pernah ngobrol-ngobrol tentang Wiro Sableng ya. Betul. Jadinya Pak Yayan ni memang terkenal dengan watak antagonis kalau di rata-ratanya. Dalam 80% lakonannya semuanya antagonis nih. Betul ya? Kalau saya kira 80% ke ataupun betul sekali. Mungkin 90%. Tapi mungkin 10% itu untuk filem yang pernah ditayang juga. Pasal Kau ke apa? Pasal Kau ya. Pasal Kau tidak ada. Itu komedi ya? Komedi. Tapi itu wataknya gimana nih? Juga lebih kurang sama juga ya. Sama juga antagonis juga. Aduh. dalam durasi yang sangat singkat pun tetap sebagai antagonis. Tapi ada sempat beberapa film yang dimana saya berperan tidak sebagai peran antagonis atau tidak
tidak membawakan sebuah adegan fighting itu sempat juga. Jadinya rata-rata kalau feedback penonton-penonton tuh mahukan watak yang dipegang tuh meninggal di dalam setiap movie. Yang karakter saya yang memang harus jahat itu membuat saya menjadi orang yang selalu dan harus dibenci oleh penonton. Karena kalau saya tidak dibenci oleh penonton yang keluar dari bioskop, dari pawagam itu saya gagal. Dan itu, kebencian mereka terhadap saya itu harus menjadi kebanggaan buat saya. Tapi semoga itu tidak menjadi kebencian para pecinta film terhadap saya sebagai seorang Yayan. Pak Yayan, kalau di Indonesia tuh podcast tuh kiranya satu perkembangan yang maju terus ya. Kalau di Malaysia nih viewsnya agak rendah gitu. Mungkin orang Malaysia bukan nak mendengar ngobrol-ngobrol, borak-borak gini. Tapi saya rasa tak juga lah gitu. Di mana-mana podcast itu sekarang menjadi sebuah sebuah media untuk menyampaikan sesuatu yang baru, sesuatu yang satu hal yang menarik yang mungkin harus kita sampaikan ke masyarakat luas. Pak Yayan ada YouTube? Saya sering jumpa dengan para YouTuber. Tapi sampai saat ini saya masih belum. Nggak ada masa. Salah satunya itu. Tapi saya suka kalau podcaster di Indonesia itu bagus banget dan populer. Deddy Corbuzier. Betul, Deddy Corbuzier. Pernah ngobrol sama dia? Sudah pernah. Deddy. Orangnya gimana nih? Orangnya asik sekali. Asik sekali. Sado. Kalau kita di Malaysia ni gelarnya Sado. Itu muscle besar itu. Oh iya. Tapi watak yang paling diingati selain daripada watak Pak Yayan dalam John Wick 3 ya, Parabellum tu. Betul. Yang pastinya menjadi ikonik, yang paling yang paling orang kata mengagumkan dalam filem Star Wars lah, filem ikonik. Walaupun saya kira aksi dalam filem John Wick tu kira mantap banget. Wow, mengagumkan. Kita ngobrol masa di Malam Gala minggu lepas ya. Betul. Gimana ya kalau itu kali pertama ataupun sudah banyak kali Pak Yayan menghadiri Malam Gala ataupun malam tayangan perdana di Malaysia? Untuk di Malaysia sendiri ini kali kedua. Di Malam Gala untuk yang pertama kali saya hadir. Sebenarnya 3 kali. 3 kali sudah. Yang pertama saya menghadiri sebuah gala premier untuk film luar saya. Wah. Gala premier untuk film John Wick di Malaysia itu kebetulan saya sedang berada di Malaysia. Yeah. Jadi itu kali pertama saya menghadiri sebuah gala premier untuk film di Malaysia. Kali kedua untuk film Malaysia sendiri yaitu film Wira. Dan itu merupakan film kedua saya di Malaysia sebetulnya. Karena film pertama saya di Malaysia itulah ada Mat Kilau ini. Tapi rilis lebih akhir. Jadi ini sepertinya mungkin orang-orang akan tahu bahwa ini film ketiga saya. Padahal ini film kedua pertama saya untuk Malaysia. Tapi mungkin bedanya suasananya semua, yang pakainya semuanya, tengkoloknya siap datang pakai baju pahlawan, segak baju-baju Melayunya kalau di Malam Gala itu. Minggu lepas. Ini biasanya memang di Indonesia pun seperti ini. Kalau filmnya kepahlawanan gitu. Betul, kita kalau filmnya tentang cerita tentang kepahlawanan ya kita disesuaikan gitu kan. Filmnya tentang apa kita pun memakai dress code-nya seperti apa dan sangat padu sekali di Malam Gala premier Wira kemarin itu dengan kita hadir dengan kostum yang kebanggaan, kostum kebangsaan, kebangsaan kepahlawanan. Jadi kita datang dengan kostum kebangsaan, kemudian menonton film tentang cerita tentang kepahlawanan, maka padu sekali. Begitu keluar kita tahu bahwa ini sebuah film yang memang cukup bermutu, ini film cukup berkualitas dan bisa memberikan rangsangan buat siapapun yang menonton, terutama anak-anak muda yang mungkin banyak orang tahu tentang Mat Kilau, di mana kalau kita lihat tentang Mat Kilau ini sebagai seorang warga negara, beliau adalah seorang pahlawan, seorang pejuang. Dilihat dari sisi religinya, beliau sebagai seorang ulama, dan dilihat dari sisi dunia persilatan, beliau ini sebagai seorang pendekar. Dan kesemuanya itu bisa kita
lihat nanti tampil sempurna oleh seorang Datuk Adiputra. Itu saya sangat respect dengan beliau, dan karena itu sebuah penampilan yang saya rasa tak ada pilihan lain untuk Mat Kilau ini, memang harus Adiputra. Wah, saya masih ingat Pak Yayan, selesai je sesi tontonan malam itu, Betul. semua bangun. Saya goosebump. Berdiri bulu roma semua. Semua orang bertepuk tangan. Alhamdulillah. Kemudian bangun dan saya lihat, saya duduk di depan Pak Yayan, semua pemain-pemain, pelakon-pelakonnya di belakang, dan semuanya ada yang perpelukan maksudnya gembira dengan respon daripada penonton-penonton. Jadi Pak Yayan ketika selesai saja tontonan, apa yang bermain dalam Pak Yayan, pernah tak rasa macam tengok filem Pak Yayan berlakon, tapi Pak Yayan rasa something macam saat selesai kita menonton film Mat Kilau ini, dan kami pun merasakan bagaimana respon daripada semua penonton yang ada di bioskop, itu rasa bangga karena saya telah menjadi bagian dari film itu, dan bentuk ungkapan itu pun harus kita sampaikan, dan kita mengucapkan selamat kepada kawan-kawan kita, karena karya kita itu tidak akan menjadi apa-apa tanpa adanya respon daripada masyarakat, daripada penonton itu sendiri. Dan juga kita pun tidak akan bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu yang bagus apabila dalam proses pekerjaannya itu kita tidak bisa bekerja sama. Jadi alhamdulillah hasil kerjasama kami, baik di antara sesama pelakon, kami juga dengan director, dengan semua kru yang terlibat dalam proses produksi ini, sudah terbukti bisa diterima dan bisa menghibur, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan satu motivasi tentang kepahlawanan, tentang kecintaan terhadap negara, dan tentang kekuatan akidah masing-masing. Ya, jarang saya nonton semuanya bila sudah selesai, habis tamat filmnya, ramai yang berdiri, semuanya berdiri. Alhamdulillah. Sudah lama tak menyaksikan momen-momen sebegitu. Untuk itu saya rasa sangatlah patut kalau Mat Kilau ini menjadi satu film yang harus ditonton. Bukan harus lagi, wajib ditonton oleh semua masyarakat. Karena ini betul-betul bisa menjadikan sebuah tuntunan, tidak saja tontonan, terutama untuk anak-anak muda ya, untuk mengenal sejarah, untuk mengenal semangat juang, untuk mendorong jiwa kepahlawanan, untuk meningkatkan bagaimana kekuatan akidah kita, betul. Sampai kita tahu bahwa seorang pejuang yang memiliki akidah yang kuat itu juga siap di saat kita menerima sebuah pengkhianatan, tapi juga tetap bisa tidak merasakan satu hal yang euforia yang berlebihan di saat kita mendapatkan kemenangan. Ya, bagi saya filem Mat Kilau ni adalah sebuah filem yang cukup luar biasa. Dia punya nilai sejarah dari segi orang katanya, sebab pelakon-pelakonnya, pemain-pemainnya kelas A. Pak Yayan, semua yang berlakon tu artinya rata-rata semuanya sekali dikenali. Betul. Datuk Adiputra, Fatah Amin. Siapa lagi? Beto Husairi. Siapa lagi? Kemudian ada lagi. Banyak pelakon-pelakon yang memang berkaliber, karismatik. Iya, dan yang pasti bahwa siapapun pelakon yang memang mendapatkan watak di Mat Kilau ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki komitmen yang sangat tinggi. Jadi semuanya bisa memberikan kemampuan maksimal, sehingga watak apapun yang didapatkannya bisa mereka tampilkan secara maksimal, sehingga watak yang diciptakan sekalipun oleh para penulis dan pengarah itu betul-betul bisa mewakili apa yang diinginkan oleh para penulis dan pengarah sendiri. Ini membuatkan jalan cerita dia menarik, walaupun di reka-reka ada yang reka-reka fiction, sebab ada, kalau kita tonton di introduction sudah dia ada disclaimer yang menunjukkan bukannya betul-betul orang kata 100%
sejarah Mat Kilau lah. So jadinya bagi saya juga dia menyentuh perasaan penonton. Dialog juga bagus. Itu bergantung kepada suntingan. Suntingan juga bagus. Editing dia mantap. Dan sudah tentu babak-babak pertarungan yang kita akan saksikan nanti kalau Mat Kilau ni, ini dia orang yang penggerak utama tu. Rasanya Pak Yayan kena stay dekat Malaysia juga buat orang kata ramai yang sekarang tertumpu kepada Pak Yayan. Siapa koreografer yang boleh buat? Okey, Pak Yayan. Nama Pak Yayan sudah orang kata menjadi pilihan. Masih banyak koreografer, banyak pesilat yang juga handal di Malaysia ini juga. Itu tinggal bagaimana kita membuat sebuah koreo, mengasuh dan mengasah kemampuan sampai akhirnya bisa menciptakan sebuah koreo fighting untuk sebuah. Dan saya rasa filem ini boleh meningkatkan kita punya rasa adrenalin tu. Itu. Adrenalin. Betul. Sampai habis saya akan rasa benda tu. Itu karena memang alur daripada cerita yang dibangun oleh director itu sendiri dengan adanya misalkan karakter-karakter yang memang khusus diciptakan tapi juga mewakili karakter yang ada pada kehidupan nyata sosok Mat Kilau. Karena kan kita tahu dalam perjalanannya sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pahlawan di dalam perjuangannya itu pasti ada orang yang membantu, yang mensupport perjuangan seorang Mat Kilau, dan tidak mungkin seorang director atau penulis menghadirkan semua sosok yang mendukung Mat Kilau dalam perjuangannya. Begitu juga sulit bagi penulis dan director untuk menampilkan sosok-sosok yang menentang perjuangan Mat Kilau, terutama dari warga negara sendiri, dari masyarakat bangsa sendiri yang akhirnya berbelot menjadi pengkhianat. Nah, tapi di situ penulis dan director yang kebetulan termasuk tim penulis juga sangat cerdik gitu kan, menciptakan watak-watak yang mewakili kedua pihak. Nah, kebetulan saya ini diciptakan sebagai toga ini yang saya dapatkan perannya itu mewakili masyarakat warga negara yang justru membelot membantu penjajah. Dia asal dari mana tuh? Kalau Indonesia lah kan, sebab dialognya ada bahasa Indonesia kan. Betul. Tapi itu kalau hal-hal seperti itu mungkin penulis atau director sendiri yang harus jawab lebih pasti, karena saya tidak bisa sampaikan itu secara jauh karena kan ini menyangkut sejarah juga dan yang pastinya penulis sebagai penulis dan sebagai warga negara asli dari Malaysia tentunya akan lebih tahu. Jadinya ketika baca skripnya ada bahasa Indonesia ya? Betul. Betul. Memang toga untuk Pak Yayan. Sosok yang mewakili warga negara bangsa sendiri yang berbelok justru menjadi orang upahan daripada orang-orang penjajah. Tapi di situ juga ada sosok-sosok yang lain yang memang sengaja diciptakan yang mewakili mereka atau masyarakat warga negara yang sangat support, sangat membantu perjuangan dari Mat Kilau itu sendiri. Pak Yayan, kalau di Indonesia ya, kalau kita ada Mat Kilau, Datuk Bahaman, siapa lagi, Tok Baco, banyak lagi pejuang-pejuang Melayu yang bangkit menentang penjajah. Kalau di Indonesia, kalau boleh Pak Yayan namakan siapa ya? Banyak sekali. Antara yang Mustafa, famous. Kemudian siapa ya? Kiai Haji Jenderal Mustafa. Oh, itu paling famous. Jenderal Sudirman. Ada difilmkan juga. Yang seperti Cut Nyadin pernah difilmkan, kemudian Kiai Haji Jenderal Mustafa juga dari Tasikmalaya pernah difilmkan, dan banyak film-film tentang kepahlawanan yang memang diangkat dari kisah nyata yang difilmkan. Pak Yayan, saya difahamkan Studio Kembara ketika mahu melamar Pak Yayan, betul, berulang-alik beberapa kali ya, dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Ini yang saya dengar ya. Betul. Jadinya sesi memujuk tu banyak kali. Apa yang membuatkan Pak Yayan macam, apa yang dipujuk tu sampai ke 2-3 kali Studio Kembara terbang ke Jakarta untuk awal pujuk? Semula kami jumpa di tahun 2017 ya. 2017 lagi ya? 2017 itu masa kami persiapan syuting untuk Wiro Sableng. Nah, jadi kita jumpa dengan tim dari Studio Kembara. Mereka sampaikan bahwa mereka berniat untuk buat sebuah movie dengan Mat Kilau. Waktu itu juga dengan salah satu pelakonnya yaitu Ali. Datang ke Jakarta. Kita sambut dan kita cakap insya Allah gitu, mudah-mudahan Tuhan izinkan.
Dan kali kedua udah masuk ke tahun 2018. 2018 datang untuk kali kedua, sampaikan juga bahwa niat untuk membuat film ini katanya akan dikawal langsung oleh director Syamsul Yusuf. Wah, itu menambah keyakinan kita karena kebetulan nama Syamsul Yusuf juga cukup harum di Indonesia. Oh ya? Pak Yayan sudah kenal Syamsul Yusuf ketika itu? Belum kenal, tapi namanya kita sudah tahu. Pecinta film masyarakat Indonesia udah banyak pecinta film dari karyanya Syamsul Yusuf di sana itu. Jadi begitu dengar nama Syamsul Yusuf, wah ini director ya. Jadi ya gitu kan. Syamsul Yusuf nih meyakinkan Pak Yayan untuk terima masuk jadi pemain Semakin pelakon. meyakinkan, tapi kami tidak bisa cakap langsung bahwa kami siap. Kami tetap bilang insya Allah. Insya Allah. Kita Insya Allah kata kalau 2 ya mau. Buat saya sih maju. Tapi kita tidak janji karena apa yang kita cakap bagus, kita anggap bagus buat kita belum tentu baik buat kita di mata Tuhan. Tapi insya Allah selama itu memang udah bagian dari jalan hidup kita yang Tuhan atur, kemanapun kita berkelok pasti akan ketemu lagi. Sampai akhirnya perjalanan Tuhan sudah tersurat gitu. Tak akan bisa kita tolak kalau memang itu udah rezeki. Rezeki jangan ditolak. Intinya kalau misalkan kita serahkan pada sang maha kehendak, kalau memang itu baik buat kami, mudahkan. Jadi urusannya dimudahkan sampai akhirnya kami datang ke Malaysia, kita bercakap tentang rencana selanjutnya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi kalau kita borak tentang Syamsul Yusuf nih, sutradara yang kalau saya tanya Beto Kushairi tentang Syamsul Yusuf, dia kata dia merupakan seorang pengarah yang gila nih. Gila. Kalau dari persepsi Pak Yayan pula, kalau Syamsul Yusuf nih gimana kerja dengan dia ya? Kerjanya di asik. lokasi. Kerjanya asik. Dan dari awal semula saya nggak stres. Tak stres lah. Dan saya rasa kami semua yang berlakon di Mat Kilau ini, kita tahu bahwa peran kami itu kami harus bisa menggambarkan apa yang menjadi ekspektasi seorang director. Kami jangan membawa atau ingin bergerak sendiri, karena kami harus tahu bahwa yang harus tampil nanti di layar lebar itu adalah apa yang diinginkan itu, atau itu sudah berada dalam kepalanya seorang director. Jadi selain kita memang membaca skripnya, kita tetap harus discuss dengan director apa dan bagaimana karakter yang diinginkan. Karena semua alur cerita yang ada itu ada di kepalanya director. Kita mungkin bisa mengolah daripada karakter yang kita dapatkan, tapi kalau kita terlalu jauh dan kita tidak discuss dengan director, maka karakter kita bisa saja terlepas dari alur cerita. Karenanya sebagaimanapun kita akan mengolah daripada kekuatan karakter yang kita dapatkan, kita tetap harus berpatokan pada arahan dari seorang director. Karena director lah yang tahu sejauh mana kita harus mengembangkan keluasan dari sebuah karakter, sehingga kemanapun kita berlari, kemanapun kita bawa arahnya dari sebuah karakter, kita tidak bisa terlepas dari karakter itu adalah bagian daripada keseluruhan cerita. Kalau kita ngobrol lagi satu kenangan kah, satu memori, ataupun kita imbau balik ketika di set lokasi kan. Mungkin ada kenangan bersama dengan Syamsul Yusuf nih. Kalau di set tuh mungkin ada kenangan yang boleh diingati sampai bila-bila. Terlepas apapun yang seperti Beto sampaikan bahwa Syamsul Yusuf director yang gila, dan saya juga mungkin setuju. Tapi dari beberapa director yang saya jumpai juga, ya memang hampir semua director yang filmnya meletup, kita bisa katakan kalau dia tidak gila, film ini tidak sebagus ini. Tapi gila dalam arti positif ya. Dia punya satu pemikiran, punya satu rancangan tentang penggambaran film ini sendiri adalah kalau dia bukan orang gila tidak mungkin segila ini hasilnya gitu. Itu. Nah di balik itu semua ada hal yang mungkin orang tidak tahu bagaimana kerja kerasnya, care-nya seorang Syamsul Yusuf yang mungkin kalau kita lihat cara kerjanya, cara directnya dia gila terhadap pemain. Saya sangat ingat
saat ada satu kejadian di mana saya lari berkuda dan kuda itu Syamsul Yusuf menginginkan kuda itu lari ke arah dia, tetap mengejar kamera, tapi di sisi lain kuda itu akan selalu berbelok pada titik yang sama. Dia lari kencang dari arah jauh, tapi begitu sampai pada satu titik dia selalu berbelok dan tidak pernah mau lurus. Sampai satu kesempatan saya hantam, saya tahan kali ke kanannya karena dia selalu belok kiri, dan saya hentak kaki di perutnya. Dia bukannya lari, dia malah semacam berdiri. Bam, kudanya yang begitu besar, dan di atas itu ada ranting sampai menggores ke muka saya gitu kan. Dia luka berdarah ya? Lumayan. Lumayan. Itu director bilang, "Oh, stop, Payan stop dulu, istirahat." Saya cakap ke make up, ke wardrobe, tolong lihat di cermin, begitu dilihat nampak tak kalau misalkan kita lanjut di kamera. Dia bilang, "Bisa kita tutup, Payan." Oke, lanjut. Tapi sakit tuh. Syamsul bilang, "Payan, kita stop, berhenti." Sudah. Kita lanjut dulu. Itulah gitu kan, bahwa di balik apapun dia tetap punya sebuah tanggung jawab dan perhatian terhadap siapapun pelakon yang ada di set itu sangat luar biasa, dan memang begitulah karakter setiap director. Pasti semua berbeda. Tapi intinya saya melihat kalau misalkan orang bilang, wah itu director ini keras galak, saya tidak mengatakan keras dan galak. Buat saya dia tegas. Karena kalau bukan garang ya, garang lain ya. Bukan garang dengan tegas lain. Dengan tegas beda. lain. Kalau saya selalu menganggap tegas. Beda. Karena kalau dia tidak tegas, alur daripada cerita juga mungkin bisa saja menjadi lamban. Iya. Kemudian proses syuting. Lamban itu apa ya? Lamban. Pelan-pelan. Pelan. Lambat. Jadi lambat ya, ceritanya tidak lurus gitu kan, bisa orang malah kurang enak nanti menonton filmnya, dan itu yang terjadi dengan Syamsul Yusuf. Saya suka dengan gaya-gaya atau karakter director seperti itu. Memang saya rasa setiap director harus memang seperti itu, dan memang director memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang umum gitu, orang lainnya gitu kan. Dia akan melihat seorang pelakon itu, oh ini cocok untuk watak ini cocok untuk watak ini, dan itulah seorang Syamsul Yusuf. Pak Yayan pernah bekerja di bawah Adriante untuk beberapa filem ya. Apa beda dari segi persepsi Pak Yayan melihat cara pengarahan Adriante dengan Syamsul Yusuf? Ada bedanya ataupun sama? Setiap director pasti punya karakter yang berbeda, tapi pasti mereka punya tujuan. Karena seperti misalkan Adriante membuat film yang berbeda dengan Syamsul Yusuf, dan bahkan Adriante sendiri saat ngedirect saya untuk film Wira, dia tidak akan sama dengan bagaimana dia mendirect saya saat kami membuat film Pasalko. Yang pasti sekali lagi setiap director memiliki karakter yang berbeda, cara yang berbeda, tapi apapun yang dia lakukan itu karena dia fokus dengan apa yang dia inginkan tentang film itu sendiri. Dari satu film dengan film yang lainnya dia akan berbeda, punya cara yang berbeda dalam mengarah karakternya, karena setiap cerita dari film yang akan dia tampilkan adalah cerita yang berbeda. Pak Yayan, kalau kita ngobrol pula, kita bercakap pasal cabaran, kesukaran. Baru-baru ini saya ada panggil juga penerbitnya daripada Studio Kembara untuk ngobrol-ngobrol di podcast. Katanya filem ni terpaksa dihentikan seketika penggambarannya disebabkan hujan lebat, dia punya sungai sudah macam-macam kejadiannya. Jadinya mungkin itu satu kesukaran bagi pelakon, atau mungkin pelakon juga mungkin lega sebab dapat berehat. Tapi kalau ngobrol pasal cabaran kesukaran untuk relatif ya, betul, karena Mat Kilau ini lebih banyak kita mengambil syuting di real set di alam, jadi bukan di studio. Itu mungkin sebuah tantangan, sebuah jabaran tantangan untuk bila kita mengambil syuting di real set. Kalau di studio itu akan lain, karena kita bisa buat scene malam di siang hari, dan sebaliknya bisa bikin scene malam di siang hari. Tapi di real set kita tidak bisa.
Nah, kebetulan saat itu musim penghujan dan kita syuting itu di Jeti ya. Jeti. Jadi saat hujan lebat, Jeti meluap, air berlimpah, otomatis kita tidak bisa syuting. Itu hukum alam, kita tak boleh Betul ubah. dan itu pun sebagai bentuk antisipasi dari tim produksi termasuk juga director untuk lebih memperhatikan keamanan daripada kami para pemain dan juga kru. Di lain hal juga kan saat harus kita masuk set karena ada sedikit perubahan jadwal, mungkin ada dari sekian pelakon juga udah punya schedule yang lain, termasuk saya waktu itu karena di saat ketika itu sibuk dengan film apa lagi kalau saya harus tinggalkan dulu untuk saat itu berangkat ke New York untuk John Wick. Untuk John Wick 3? Jadi pulang dari sana saya kembali lagi ke sini persiapan untuk Wira, tapi saya habiskan dulu untuk pengambilan gambar di film Mat Kilau ini. Tapi Pak Yayan punya karakter, sosok Pak Yayan ni sentiasa berambut panjang, jadinya tak salah konti. Kontinya terjaga gitu. Alhamdulillah. Kalau dari segi mukanya bukannya ada macam naik badan, naik berat badan pun tidak. Stabil dari maksudnya senang ya nak jaga konti lah. Alhamdulillah. Saya memang ada sedikit kalau saya ingin naikkan berat badan itu agak sulit. Dan kalaupun saya bisa naikkan berat badan, saya rasa tidak nyaman gitu karena saya lebih suka melakukan gerakan-gerakan yang saya rasa enteng gitu kan. Jadi kalau saya rasa pergerakan saya udah terasa berat, berarti ini berat badan saya naik nih 1 atau setengah kilo gitu. Jadi saya harus segera turunkan kembali. Kita cakap juga fighting choreographer ataupun action choreographer ni, kabarnya Pak Yayan sendiri punya tim kerana nggak bisa bekerja juga kalau Pak Yayan pelakon dan juga at the same time nak jaga koreografer, sudah tentu ada tim-timnya ya. Betul. Jadinya mungkin kesukaran bagi Pak Yayan untuk melaksanakan kerja koreografer di at the same time jadi pelakon. Ada tak macam kesukaran di situ? Awalnya saya hanya membuat sebuah koreo atau koreo fighting yang saya buat itu hanya untuk scene fighting saya saja gitu. Itu jadinya kalau scene lain orang lain buat. Ada dari tim dari Malaysia sendiri gitu kan. Jadinya ada 2 tim di sini. Tapi dalam perjalanan mungkin karena waktu dan lain hal, akhirnya tim yang dari Malaysia ini tidak bisa melanjutkan dan daripada tim produksi dan director minta ke saya untuk melanjutkan beberapa koreografi fighting yang belum selesai dibuat. Akhirnya saya discuss dengan kawan-kawan dari Indonesia saat itu oke lah kalau memungkinkan. Jadi akhirnya kita coba discuss lagi dengan director tentang apa dan bagaimana scene fighting yang diinginkan gitu kan, karena ini kan cerita tentang kepahlawanan di bumi Pahang gitu kan, di tanah Melayu. Tanah Melayu. Jadi karakter bela dirinya itu tidak bisa keluar dari karakter bela diri Melayu karena ini jiwa kepahlawanan, jiwa tentang sosok seorang yang memiliki akidah yang kuat, kemudian juga sosok pendekar yang luar biasa. Pastinya ini juga harus membawakan satu budaya bela diri, budaya tradisional dari tanah Melayu sendiri. Dunia persilatan. Betul. Dan ya kalau bicara tentang dunia persilatan ya kita tidak bisa juga menyampaikan bahwa ini silat karena silat kan terlalu banyak alirannya. Aliran banyak. Kita harus betul-betul bahwa ini ada aliran Melayu. Gitu. Aliran Melayu, aliran tanah Melayu. Tapi gerakannya semua betul ya? Menurut saya betul gitu kan, dan mudah-mudahan ini juga bisa diterima oleh para tuo silat gitu kan, kalau yang mengenal dunia bela diri terutama khas bela diri Melayu. Biasanya kalau orang tuo silat itu kan ada yang tahu, ada yang dapat, ada yang bisa, ada yang punya. Nah, sosok seorang Mat Kilau ini adalah sosok seorang yang sudah punya, bukan bisa apalagi baru tahu gitu kan. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana sosok Mat Kilau yang diperankan oleh Datuk Adi Putra ini, bagaimana saat dia menghadapi lawan. Menghadapi lawan itu tidak harus sambil dilihat.
memukul lawan itu tidak harus dengan tangan di kepal. Nah itu kaidah-kaidah yang tentunya kalau kita sudah menonton nanti akan melihat oh iya ya. Bahkan gerakan-gerakan pun diambil dari simbol-simbol ada dari simbol wudhu, dari simbol-simbol gerakan sholat. Itu bahwa gerakan bela diri yang memang berada dari rumpun kayu itu adalah gerakan-gerakan yang memang tidak jauh atau memang selalu bersumber dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Makanya tidak jauh kalau misalkan di Indonesia ada satu aliran yang termasuk aliran Melayu juga yang mengatakan tidak bisa dipisahkan sholat dan silat. Jadi ada silat duduk, ada silat berdiri. Oh, ada silat, namanya? Ada silat wudhu. Ungkapan. Jadi ada silat duduk, ada silat berdiri. Ada silat badan, ada silat raga, ada juga rasa gitu. Jadi mengolah raga itu tidak harus selalu disertai dengan olah rasa. Karena kalau raga kita bagus, tapi rasa kita tak bagus, itu tidak akan bisa menyatu. Nah, itu ditampilkan oleh seorang Datu Adiputra untuk menjadi sosok Mat Kilo itu menurut saya itu sangat-sangat sempurna. Karena kalau kita lihat tak pernah dalam kerankan tokoh Mat Kilo itu Mat Kilo menyambut lawan dengan pandangan. Wow, tengok Pak pandang dia, udah orang pandangannya lawannya juga sudah gerun dan tidak pernah menghadapi lawan apalagi memandang kemudian mengepalkan tangan. Tak pernah ada. Itu adalah simbol. Ada simbol ya. Setiap gerakan silat tu ada simbolnya. Ada. Fahaman. Beliau seorang pahlawan, beliau seorang ulama, beliau seorang pendekar. Jadi itu betul-betul menurut saya sangat-sangat sempurna disampaikan oleh Datu Adiputra. Dilihat di layar besar filem Mat Kilo ni cukup keren banget. Aksinya cukup kelas A lah. Alhamdulillah. Dan karena itu sangat-sangat harus ditonton mulai 23 Jun. Jadi insyaallah akan ke Indonesia nih. Kalau ada di Indonesia nih. Insyaallah karena ramai bersamaan dengan penonton sudah menantikannya. Ini juga nanti dari Indonesia mungkin akan ada satu film tentang hero Indonesia gitu kan dari sana yaitu Gatot Kaca akan terbang dari Indonesia ke Malaysia. Dan itu Pak Yayan juga main di film itu. Alhamdulillah. Jadi bersamaan dengan terbangnya Gatot Kaca ke Malaysia, jadinya dari sini kita terbangkan pahlawan Mat Kilo juga ada berkunjung ke Indonesia. Dan saya yakin itu sudah dinantikan. Tukar suka sama suka nih. Betul. Insyaallah itu sebagai sebuah bentuk kerjasama dan persahabatan antar bangsa. Okey, ini kita mahu tanya nih Pak Yayan nih, pendapat Pak Yayan tentang pelakon-pelakon yang kita kategorikan kelas A nih. Untuk Fatah Amin nih, apa yang Pak Yayan boleh bagi pendapat Pak Yayan tentang sisi lakonan Fatah Amin yang saya rasa dari segi saya punya persepsi selepas menonton lakonan Fatah Amin sudah beda ya. Fatah Amin dengan dulu dan sekarang sudah beda. Dulunya Fatah Amin ni kalau di Malaysia pernah dikecam kerenanya lakonannya kaku. Perkataan yang tepat adalah pelakon kayu. Tapi kalau sekarang dia sudah develop bertambah baik dari sisi lakonannya. Kalau Pak Yayan kalau saya sih melihat bahwa seluruh pelakon yang terlibat di Mat Kilo ini adalah betul-betul pelakon yang luar biasa. Dan memang director Syamsul Yusuf tidak salah karena Syamsul Yusuf akan meminta atau mengajak seorang pelakon untuk terlibat di filmnya di Mat Kilo ini setelah pastinya Syamsul Yusuf melihat ini yang pas untuk karakter ini. Ini yang pas untuk karakter ini. Ini yang pas untuk karakter ini. Dan saya melihat hasil akhir saja. Selain saya memang merasakan selama kami syuting di set, wah memang ini semuanya adalah pelakon-pelakon kelas gitu kan. Padu. Kalau Beto Koshairi gimana? Oh luar biasa. Bekerja dengan dia senang. Luar biasa. Saya dari awal. Itu kali pertama ya? Fatah pun kali pertama berlakon bareng. Betul. Nah kebetulan kan kalau sama Beto itu dari awal jumpa saya merasakan apa ya hal yang beda dengan yang lainnya karena
ada satu kesamaan gitu kan. Apa yang sama dah? Beto juga saya rasa sebagai pecinta bela diri gitu. Iya. Pecinta bela diri. Kemudian ketika awal jumpa kami bicara gitu kan, wah ini lain. Begitu kita bergerak, begitu kita jumpa di latihan, wow luar biasa. Jadi karakter bela diri Beto juga itu sangat-sangat luar biasa. Jadi dia adalah seorang aktor yang siap secara acting, tapi bela dirinya juga best lah. Ya. Pak Yayan, kalau kita nampak sosok Pak Yayan ni, orang kata tak padan dengan dia punya usia dia ni. Saya tahu usia Pak Yayan sebab saya Google tadi. Jadi sudah berusia tapi masih fit, masih gagah, masih padu. Katanya ada amalan something yang mungkin kita boleh share lah untuk semua penonton-penonton. Bagaimana mahu fit. Mungkin ada amalan tersendiri Pak Yayan ni untuk mengekalkan kesihatan ni. Tambah-tambah lagi kita musim masih lagi endemik ya. COVID ni. Ketahanan fizikal tu datang dari mana ni? Amalannya saya rasa kita harus komit aja. Harus komit aja. Komit. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin sehat? Tapi tidak sedikit sehat itu hanya jadi keinginan. Tapi olahraga tak pernah mau. Itu. Nak jogging susah, nak jogging tak ada masa lah. Iya. Kena gerak lah, bergerak. Tapi lapar dikit makan. Nggak bisa nolak. Ada mie, tak bisa tahan. Perut tak lapar pun makan. Kalau saya apapun saya makan, tapi lepas itu biarlah saya jadikan makanan itu sebagai energi untuk saya bisa berolahraga dan tetap sehat. Pak Yayan, kalau semua orang tahu Pak Yayan suka dengan watak antagonis, tawaran untuk main watak antagonis ni kira Pak Yayan sukses lah kan. Jadinya amin. Jadinya soalannya kan orang tengok sosok Pak Yayan ni bengis dalam filem, tapi karakter di luarnya di mana ya? Kalau Pak Yayan nak ceritakan, saya di realitinya bukan seperti yang kamu lihat dalam filem. Kalau nanti kawan-kawan yang datang ke bioskop menyaksikan sosok Toga dengan segala kebengisannya, itu bukan Yayan. Akhirnya membenci Toga, berjumpalah dengan Yayan. Kenal dulu Yayan. Kalau Yayan ni, Pak Yayan ni gimana ni? Orangnya serius ke? Pak lawak ke? Ada sih orang yang bilang saya romantis. Romantis. Aduh. Ya inilah sosok Yayan dari jadi romantis ya. Di layar mungkin akan berbeda lah gitu kan. Pak Yayan anak berapa ni? Anak 3. Anak 3. Berapa lelaki, berapa perempuan? 2 laki-laki, 1 perempuan. Masih kecil yang perempuan. Masih kecil, bongsunya. Bongsu kecil. Insyaallah baru mau 5 tahun. 5 tahun. Okey, dalam filem juga kalau kita tengok kan, jarang lah kita tengok. Kalau kita nak tengok juga kan, Pak Yayan ni menangis ke dalam filem. Ada ke watak-watak yang memerlukan Pak Yayan menangis? Ada. Saya tak tahu. Okey, dalam filem apa tu? Di filem aduh. Itu wataknya bukan antagonis kan? Ada. Tapi bukan wataknya bukan watak jahat ya. Watak gimana? Saya rasa kan menangis itu bukan hanya untuk orang baik. Ya. Mungkin dia insaf lah. Orang jahat pun bisa saja menangis. Iya. Dan baik dan jahat itu kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari sekarang relatif ya. Karena baik dan jahat itu milik manusia. Hanya ada pada sisi yang berbeda. Jadi dari sisi mana kita melihat? Apakah dari sisi baiknya atau dari sisi buruk? Kalau dari sisi buruknya mungkin yang tampak kejahatannya. Tapi kalau dari sisi baiknya mungkin kita tak akan bisa nampak sisi buruknya. Kita lihat sisi baiknya. Karena di dalam dunia nyata banyak sekali kehidupan yang banyak tipu-tipunya. Dunia tipu-tipu. Betul. Okeylah, mungkin kita nak akhiri juga ni kita punya podcast Borak Sini. Sebelum tu mungkin ada 3, kita nak Pak Yayan sebut 3 benda ataupun 3 perkara yang menjadikan filem ini wajib ditonton ni. Kalau tadi Pak Yayan cakap harus. Betul, tapi betul, saya kata wajib ni. Semua
dari kita yang menonton di podcast, semua yang sukakan cerita-cerita kepahlawanan yang menceritakan tentang betapa kita perlu menjaga negara kita daripada dijajah oleh dunia luar. Betul. Tapi sebenarnya simbolik itu kalau di zaman sekarang, fikiran kita dijajah oleh anasir-anasir yang tak baik. Kalau di tapi jangan salah, terjemahkan. saat ini dalam kehidupan kita sering menjajah diri kita dengan diri kita sendiri. Dengan itu. keserakahan kita sendiri. Tidak Itu betul. sedikit, tapi mungkin Iya. tidak kita Kita sadar. dijajah oleh diri sendiri. Disitulah pentingnya Wih, mungkin deep. sebuah akidah seperti seorang Iya. Mat Kilo, dan karena itu sangat haruslah nonton Mat Kilo. Harus. Nonton Mat Kilo sehingga kita Oke, bisa. jadi tiga perkara ya. Betul. Tiga perkara apa? Perkara yang pertama dari Pak Untuk Yayan. kenapa harus nonton Mat Kilo? Pertamanya ada Pak Yayan. Eh, Ada Pak Yayan. Satu, Mat Oke. Kilo adalah film tentang kebangsaan, tentang semangat, Semangat dan tentang akidah. tentang akidah. Rasanya rugi kalau tidak nonton Mat Kilo. Rugi tak nonton. Datang cepat, jangan sampai kehabisan tiket. Ya. Promonya habis-habisan ya. Ini Pak Yayan. Saya tidak promo, hanya ngasih tahu saja. Itu gitu, wajib promo nih. Karena biasanya. Nih dibayar nih. Ini 8 juta nih. 8 juta ringgit Malaysia kosnya. Banyak itu tuh. Karena karena ya ada Pak Yayan, ada Pak Yayan lah. Film ni mahal. Film-film Samsul Yusuf yang lain yang rata meletup gitu, di Pawagam itu. Ya. Banyak masyarakat yang datang ke bioskop itu kehabisan tiket. Aduh. Jadi mungkin dari hari pertama segera beli tiketnya. Karena kalau misalkan hari pertama datang ke bioskop sudah habis, belilah untuk bisa nonton esok hari. Ya. Jadi jangan sampai tidak bisa nonton. Karena kayaknya orang-orang ini sudah ramai cakap tentang Mat Kilo. Sekarang semua orang search dekat internet apa review daripada media-media YouTuber semuanya. Dahsyat. Ni Pak Yayan bila balik ke Jakarta ni? Insya Allah dalam 25 hari bulan ya. 25 lambat lagi. Atau 20. Banyak ni jadual-jadual ni. Pergi ke radio lagi, pergi mana ni? Media-media akhbar apa dipanggilnya berita-berita ni. Betul. Tapi yang pasti saya juga ingin berjumpa dengan para pembenci toga nih. Iya, wajib. Saya ingin berkenalan dan berterima kasih kepada siapa pembenci toga itu. Masyarakat yang nanti akan menonton ini menonton Mat Kilo ini, karena sehebat apapun karya kita tidak akan berarti tanpa adanya sokongan dari masyarakat sendiri. Mari kita tonton langsung, datang ke bioskop sebagai bentuk support terhadap karya anak bangsa, sehingga apapun karya anak bangsa akan menjadi pribumi di negara sendiri. Pak Yayan takut ke bila orang benci sangat dekat Pak Yayan? Jika ada yang peminat-peminat itu, fan-fan fanatik yang begitu obses dengan Pak Yayan sampai ke dia ikut Pak Yayan ke dia nak baling telur dekat Pak Yayan tak takut? Dia ketawa macam dalam filem, guys. Saya takut kalau karakter yang saya sampaikan itu tetap membuat penonton senang dengan karakter itu. Jadi harusnya membuat tetap karakter itu harus dibenci gitu. Dan saya selalu jadi korban karakter karena hampir seluruh karakter yang saya dapat adalah karakter antagonis yang akan dibenci oleh para penonton, dan apapun hal yang kurang baik terjadi dengan karakter saya selalu menjadi kesenangan, menjadi tepuk tangan untuk penonton. Jadi alhamdulillah, makanya saya ingin berjumpa dengan para penonton. Jadi saksikan, mungkin ada kejutan nanti Pak Yayan datang ke bioskop. Kejutan. Insyaallah. Wah, Pak Yayan datang. Mana ni semua. Wah, Pak Yayan, toga ini toga. Pak Yayan, terima kasih banyak-banyak sudi datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. Kita sangat-sangat berbesar hati, sangat-sangat terharu lah sebab ini kali kedua jumpa Pak Yayan. Mungkin next
next time bisa jumpa lagi ya. Pak Amin, Yayan ini amin, Malaysia amin, dah, amin, dah amin. jadi rumah kedua Pak Yayan lah. InsyaAllah. Kan banyak juga sekarang saudara-saudara di Malaysia. Iya. Saudara-saudara baru. Kawan-kawan kan. Tengok juga IG Hairul Azrin selalu pergi rumah dia lah. Kalau Betul. datang Malaysia wajib InsyaAllah. makan-makan rumah dia, ngobrol-ngobrol. InsyaAllah, dan kita support juga. Photostat lah daripada Betul. ni idola dia ni. Daripada pelakon Malaysia yang akan Yang meningkat naik. betul, harus kita support. Dia Intinya- sadar dan dia punya persilatan pun boleh. Betul. Dia dari dunia bela diri yang Dia kalau di Malaysia ni boleh digelar Yayan Ruhian Malaysia. Hairul Azrin tu adalah Yayan Ruhian Malaysia. taklah, dia lebih hebat dari saya. Rendah diri. Dia lebih hebat dari saya, dan dia dengan memiliki kemampuan yang luar biasa, usia masih muda. Dia seorang yang humble juga. Saya suka. Ini kita nak tanya ni, Pak Yayan, kalau di Malaysia ni Pak Yayan suka tempat apa? Kat mana yang paling best kat Malaysia? Pak Yayan dah pergi Genting? Genting Highland? Belum. Belum. Itu tempatnya sejuk ni, atas bukit sana. Dekat je. Saya sempat tahu di sini. Di mana? Masjid Besi ya. Masjid Besi. Kemudian Lagi juga saya suka di sini tempat makannya. tempat makan macam enak banget. Apa makanan yang Pak Yayan suka? Yang saya suka itu apa ya? Bukan nasi lemak ni. Nasi lemak tak boleh makan ni. Ni apa? Nasi goreng ikan masin itu saya suka sekali. Oh, masin bahaya Pak Yayan. Okey Pak Yayan, akhir sekali lah untuk semua penonton ucapan daripada Pak Yayan. Saya hanya mengucapkan sampai jumpa dengan Mat Kilo, sampai jumpa dengan Toga mulai 2-3 hari bulan. Jangan lupa guys, 23 Jun ini guys di bioskop di Pawagam seluruh Malaysia. Katanya banyak sekali Pawagam dibuka ni. Korang kena serang beli tiket awal-awal Awal-awal nanti kehabisan Pak Yayan cakap habis. Okay guys, jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menonton podcast Borak Sini Habis Sini yang mendengar di Spotify juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa guys, filem kita Mat Kilo. Aduh, Mati Kau. Filem kita Mati Kau. Aku baru nak cari dia. Filem kita, maruah kita, bangsa Melayu. Mat Kilo. Mat Kilo. This is